pandangan dan catatan ya Rabbuna. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kehidupan kami ya Rabbuna. Jauhkan anak-anak kami dari perilaku yang menyimpang ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari maksiat ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perilaku yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan cita-cita anak-anak kami ya Allah. Kabulkan hajat anak-anak kami ya Allah, dan berkahkan kehidupan bangsa dan negara kami ya Rabbuna Karim. Ijabah doa-doa kami. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dan ucapan selamat datang dari tuan rumah yang akan disampaikan langsung oleh Al Mukarram Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Saraja, yaitu Bapak Haji Jahiri Adianto SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kapolres yang kami hormati, Bapak Kapolsek, Sahaja yang kami hormati, Bapak Yusuf, beserta anggota yang lainnya yang kami hormati, Ibu Haji, perwakilan dari SSK Negeri 1 Sukaraja yang kami hormati, Ibu dan Bapak pendiri dan tenaga pendidikan Sekolah Dasar SMA Negeri 1 Sukaraja yang kami hormati, yang kita banggakan bersama peserta didik dari SMK Negeri 1 Sukaraja. Yang kedua kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Sukaraja, baik yang mengikuti secara tatap muka maupun yang mengikuti secara daring dengan dan atau melalui Zoom, melalui channel YouTube SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang paling pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan pada kita sekalian di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh berkah, di hari Jumat kita sama-sama bisa berkumpul bersama-sama di ruang aula SMA Negeri 1 Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat, tidak lain adalah untuk memenuhi undangan secara langsung dari Ibu Kapolres Kota Sukabumi dengan topik dengan tema adalah pembinaan tentang kenakalan remaja, khususnya terfokus pada teknologi. Putra putriku peserta didik baik yang dari SMK Negeri Sukaraja maupun dari SMA Negeri 1 Sukaraja, baik yang melalui tatap muka maupun yang melalui Zoom dan lain itu, mengawali kegiatan ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah terima kasih kepada Pak Kapolres atas kepercayaannya SMA Negeri 1 Sukaraja dan Jakarta untuk kegiatan pembinaan ini. Alhamdulillah itu berbagai kegiatan yang sifatnya provinsi, sifatnya dapat dinas, sifatnya wilayah, MKKS, kota dan kabupaten Sukabumi banyak dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukaraja, termasuk beberapa bulan kemarin kegiatan kantor dinas menaikkan pangkat, menaikkan golongan juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Sekali lagi Ibu, aturnuhun terima kasih atas kepercayaannya SMA Negeri 1 Sukaraja dijadikan tempat untuk pembinaan ini, untuk kegiatan ini. Yang selanjutnya selamat datang
kita bersama-sama di ruangan ini dalam rangka untuk seperti tadi disampaikan menerima pembinaan langsung yang disampaikan oleh Ibu Kapolres. Ini adalah luar biasa. Jarang sekali Ibu bisa hadir dengan kita. Oleh karenanya mari kita kasih terus, kita kasih selamat. Yang selanjutnya, Ibu, selamat datang Ibu. Ya, seperti inilah kondisi SMA Negeri 1 Sukaraja. Mudah-mudahan dengan situasi, dengan kondisi, dengan lingkungan yang kita sama-sama hadir di ruangan ini, Ibu mohon sampaikan kepada peserta didik kami, baik itu yang dari SMK Negeri Sukaraja maupun yang dari SMA Negeri 1 Sukaraja, baik itu yang secara tatap muka maupun yang secara melalui YouTube maupun melalui live YouTube secara daring, mudah-mudahan bisa menyimak secara totalitas, memahami apa yang menjadi topik atau tema dari kegiatan pada hari ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman Bapak yang sudah menyampaikan kata sambutan, kalau katakan di kita khusus adalah kita bersaksi atas kinerja beliau selama menjadi salah satu yang memang saya melihat mengalami kemajuan yang luar biasa di Bapak dari beliau ini bisa merubah mengulang masa-masa yang dulu dan seperti ini. Karena saya tidak tahu juga di proses Sukaraja, jadi karena di masjid Sukaraja, tahu kondisi dulu bagaimana sama Sukaraja sangat luar biasa dengan lantainya yang luar biasa dengan kondisi khususnya gitu ya, peralatannya. Mudah-mudahan bisa dipromosikan kita doakan insyaallah yang sering disampaikan bahwa ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Saya yakin dengan keikhlasan beliau menciptakan Sukaraja informasinya dalam PPDB juga sekarang sudah overload ya, sampai 400 orang. Mungkin salah satunya kita berdoa bukan hanya SMA Sukaraja ya, SMK Negeri 1 Sukaraja juga yang akan menjadi SMK SMA yang terdepan di Kabupaten Sukabumi. Masih ada yang belum bertangan? Baik, terima kasih. Kita sudah tidak sabar lagi, kita akan dengarkan ya sambil santai saja dari Bapak Kapolres, sambil boleh menyimak dan kemudian mempertanyakan apa yang menjadi undang-undang yang menjadi bagian daripada harapan dan keinginan SMA 1 maupun SMK Negeri 1 Sukaraja. Kita langsung waktu seterusnya kepada yang terhormat Ibu AKBP Susmani Astika SMA. Kita sehat sebagai orang tua dan pemimpin kepada kita semua masyarakat, terutama siswa-siswa SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, SMA Negeri 1 Sukaraja. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan siap. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, Bapak Zairi. Yang saya hormati Kepala Sekolah ya Bu ya? Oh, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukaraja. Yang saya hormati Kapolsek Sukaraja ya Pak? Bukan Sukaraja. Ustaz Jujun, Pak Komi, para pimpinan Timnas, dan satu lagi yang paling ganteng nih, Ustadz Asep. Tapi Ustadz Asep kenapa nggak ngaji? Nanti terakhir. Oke. Dan anak-anakku
siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaraja dan SMK Negeri 1 Sukaraja. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih bisa menikmati dan melihat sekolah yang kita cintai, SMA Negeri 1. Kenapa Ibu Kapolres ingin sekali bertemu dengan siswa-siswi sekalian? Karena ada beberapa hal yang sangat ingin disampaikan. Karena ada beberapa hal yang kita lihat di lapangan, kita lihat di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali anak-anakku, siswa-siswi yang masih belum memahami terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan, termasuk juga terkait dengan keterlibatan di dalam tindakan-tindakan kenakalan remaja dan gangguan-gangguan kamtibmas lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan angka penyebarannya tertinggi di Indonesia, di Jawa Barat ini. Jadi saya mohon kepada seluruh kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, para guru-guru, kemudian seluruh warga masyarakat, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatannya. Bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan? Minimal 5M yang diterapkan. Selalu menggunakan masker dari dagu sampai menutupi hidung. Jangan hanya ditaruh di dagu, nggak ada gunanya. Ya. Kemudian menjaga jarak minimal 2 meter. Nah ini agak ke sana sedikit Pak, biar 2 meter. Ibu agak geser sedikit. Nah, biar kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Karena kenapa harus 2 meter? Barangkali ada orang yang nggak pakai masker, dia ngomong muncratan air liurnya, kecipratannya jauh, bisa mencapai 2 meter. Kalau kena ke kita, bahaya. Kalau dia membawa virus, nah itu tujuannya. Kemudian sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Kalau nggak punya sabun bisa pakai hand sanitizer. Kalau mau pegang makanan, mau ambil jajanan, mau buka pintu, atau mau mengusap muka, cuci tangan dulu. Jangan sampai habis pegang bungkusan, habis pegang kiriman paket, habis pegang buku, pensil, langsung memegang sesuatu yang pegangan itu, makanan itu langsung kita masukkan ke mulut kita. Itu berbahaya. Atau sebelum memegang muka, kita habis megang gagang pintu, pegang sesuatu, virusnya bisa nemplok nanti, masuk ke lubang hidung, masuk ke melalui mata, masuk ke mulut. Sangat mengerikan. Saat ini varian barunya katanya sangat cepat menular. Ada varian baru Corona B117. Nah, dia punya nama juga nih. Ada varian baru Corona B1351. Nah, itu dari Afrika Selatan katanya. Dan sudah masuk di Indonesia. Dan yang paling cepat menular katanya yang dari India, B1617. Itu kalian tidak akan merasakan gejalanya nanti. Kalau dulu katanya corona gejalanya demam, meriang, badan pegel-pegel, tenggorokan sakit. Katanya kalau virus yang varian baru ini nggak ada gejala-gejalanya, langsung menyerang paru-paru. Tiba-tiba kalau di CT scan paru-parunya putih aja. 2-3 hari langsung COVID alias meninggal. Sangat berbahaya. Jadi kita semua tidak boleh abai, tidak boleh apatis. Kan yang hidup saya. Kalau virusnya kena ke saya, kan yang sakit saya, bukan ibu. Jangan ngomong begitu. Kalau yang sakit cuma kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bawa virus, kamu juga membahayakan bagi orang lain yang ada di sekitar kamu. Itu dicamkan. Jadi kewajiban kita selalu mendisiplinkan diri kita, termasuk juga meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, menghindari kerumunan.
Jangan ada kerumunan pengen tahu. Wah, ada apa itu? Pengen tahu semuanya. Kalau ada kerumunan ya kita minggir, jangan malah pengen terlibat. Loh Bu, yang di sana boleh berkerumun, kenapa kami dilarang? Nah kan sering anak-anak bilang begitu ya. Di sana boleh, kok kita nggak boleh? Nah tolong jangan begitu di pikirannya. Kalau orang lain berbuat salah, kita jangan berbuat salah. Malah kita ajak orang lain yang berbuat keliru untuk berubah menjadi benar. Jangan malah kita yang mengikuti perbuatan yang keliru. Seringkali kan anak-anak kalau ditegur, dia boleh, kenapa saya enggak? Benar nggak adik-adik? Benar kan? Sering begitu kan yang cowok-cowok, Bu yang itu tuh berkerumun Bu, kenapa kita dilarang? Kenapa di kafe itu boleh makan dempet-dempetan, kenapa di sini nggak boleh? Nah, tolong warga masyarakat dibuka pikirannya, dibuka hatinya, untuk sama-sama ikhtiar. Tolong terapkan 5M ini dengan ketat. Jangan egois, karena ketika kamu egois, kamu merugikan diri kamu, keluarga kamu, orang-orang terdekat dengan kamu, dan masyarakat yang lain. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jangan sering pergi-pergi, di rumah aja. Jangan sering piknik ke Pelabuhan Ratu, ke Pangandaran. Mau ngapain? Nanti pulang dari sana bukan happy, tapi kamu bawa penyakit. Kasihan. Kasihan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang punya penyakit bawaan yang imunnya rendah. Efeknya akan sangat fatal. Ya, jadi tolong anak-anakku yang ada di depan saya maupun yang ada di rumah, tolong bantu kami pemerintah, bantu diri kita semua, masing-masing keluarga dan masyarakat kita untuk sama-sama menghindari virus corona. Caranya tadi menerapkan 5M, ya. Jadi jangan kalau ada uang pengennya belanja. Kalau belanja itu sesuai kebutuhan aja. Kalau bisa online, nggak usah ke pasar. Kita nggak tahu pasar itu sehat atau enggak. Ya, jaga diri kita masing-masing, jaga dirimu masing-masing. Jangan sampai kita sakit membawa penyakit bagi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Sayangi mereka. Ya, selain penerapan protokol kesehatan, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa ketika Kapolres masuk ke wilayah Sukabumi ini, yang diingat di pikiran saya adalah mochi. Tahu mochi? Tahu. Yang keras apa yang lembek? Ada mochi yang keras? Ada ya, Pak Jujun? Mochi yang keras? Ada. Yang dimasukkan ke freezer itu keras ya nanti. Jadi ketika masuk ke Sukabumi itu melihat mochi itu kan lembek, halus, masuk ke mulut langsung ces. Tapi melihat situasi Kamtipmasnya, kok banyak orang yang dibacok. Banyak anak-anak terlibat berandalan motor, masuk geng motor. Banyak peredaran obat-obatan berbahaya. Anak-anak yang paling banyak menjadi penyalahgunanya. Kok banyak yang terlibat narkoba? Kok banyak yang hobinya membuli orang? Kok banyak yang hobinya mengirim hoax dan hate speech di media sosial? Nah ini tolong anak-anakku yang ada di depan saya, yang ada di rumah, yang sedang daring, adalah generasi penerus kita semua. Ibu Kapolres, Pak Kepala Sekolah, semua nanti akan pergi ke alam baka. Kalianlah yang menjadi generasi penerus yang akan memimpin bangsa Indonesia. Kalau sumber daya kita sudah hancur, sudah rusak sarafnya oleh miras, oleh obat-obatan terlarang, mau jadi kemana bangsa Indonesia? Coba. Di Jawa Barat, motor ribuan orang. Di mana di geng motor itu banyak peredaran narkotika, banyak peredaran obat-obatan terlarang, dan banyak peredaran penyalahgunaan miras. Jadi tolong kita semua harus waspada. Jangan sampai negara kita, kota kita, keluarga kita digempur
oleh bangsa lain dengan obat-obatan, dengan narkotika, dengan peredaran miras ini. Kita yang harus waspada. Jangan pengen coba-coba. Ingat, sekali kamu mencoba narkotika, tidak akan kamu bisa kembali ke semula. Jangan pernah mencoba. Duh, ini apa ya rasanya pil ini? Nggak usah pengen. Banyak makanan yang enak, ya. Dan hati-hati sekarang narkoba banyak menjelma menjadi makanan-makanan yang menyerupai makanan anak-anak. Jadi benar-benar anak-anakku harus hati-hati ketika belanja, mengkonsumsi sesuatu, atau diajak makan temannya ketika kumpul bersama temannya. Ya. Ada yang di sini terlibat geng motor? SMK Negeri 1 ada yang terlibat geng motor? Janji kalian tidak terlibat geng motor? Sanggup? Mana sanggupnya? Siap? Tidak gunanya kamu terlibat geng motor. Kalau cuma ada aksi solidaritas, punya komunitas, nggak perlu masuk geng motor. Masih banyak komunitas lain yang bagus, yang bisa membawa kamu ke arah kebaikan. Ada beberapa geng motor yang kita tangani. Kalau kamu menang, kamu mencari akan masuk sel, masuk penjara. Kalau kamu kalah, kamu akan masuk ke rumah sakit atau ke Balikpapan, alias igel yang kubur, yang lama. Jadi tidak ada gunanya geng motor. Bangga habis baca orang, nggak ada kebanggaanmu. Apa kebanggaannya? Habis baca orang kok bangga? Gimana otakmu? Iya kan? Coba yang terlibat geng motor itu mengatakan kita punya komunitas kalau musim komunitas kenapa geng motor? Komunitas motor ada Vespa, boleh. Yang tidak boleh geng motor karena kamu di sana akan digontok hal-hal yang tidak baik. Beberapa kasus yang kita tangani yang melibatkan ekstasi, GBR, Monriker, oknum-oknumnya, kemudian Briges, sangat sedih. Dan anak-anak yang terlibat di dalamnya rata-rata usia 25 tahun. Ada yang anak sekolah. Jadi saya mohon tidak ada yang terlibat geng motor. Tidak ada gunanya. Cari komunitas yang bermanfaat. Komunitas seni, komunitas film, ya kan? Komunitas UMKM, komunitas motor boleh, yang Vespa atau yang motormu apa misalnya. Ya kalau nggak perlu masuk nggak usah, masih banyak. Kalau dulu kan di sekolah ada ekstrakurikuler ya kayak. Dulu zaman saya itu sekolahnya A1 kalau fisika. Itu ada ekstrakurikuler itu apa namanya? Paskibra. Sis. Sains. Itu masih gitu. Ya kan tiba-tiba menemukan bagaimana cara menurunkan berat badan dari 100 kilo menjadi 50 kilo. Ada kan yang berprestasi seperti itu? Maka kalian berlomba untuk berprestasi. Jangan berlomba untuk melakukan hal-hal yang keliru, memalukan. Kita diberi kenikmatan hidup, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita. Banyak yang anak-anak terlibat geng motor yang kita tangani kasusnya. Beberapa di antaranya orang yang nggak punya, orang yang broken home. Kenapa udah nggak punya kok malah buat orang? Harusnya nggak punya. Berjuang bagaimana caranya bisa merubah hidup kita ke depan. Ya. Jadi anak-anakku harus tetap semangat walaupun di rumah ekonomi orang tua mengalami kesulitan. Jangan pernah menyerah. Ini ibu cerita ya. Pengalaman ibu pribadi berasal dari keluarga yang tidak punya.
Tapi ibu dari kecil kerja keras. Bagaimana mencari uang tapi bisa belajar dengan cara yang halal, ya. Bisa kita datang bantu orang tua, bisa kita membuat karya-karya yang bisa kita jual. Dan kita dapat uang, dan uang itu bisa membantu menolong kehidupan. Nah, Ibu Kapolres dulu seperti itu. Alhamdulillah sekarang bisa jadi Kapolres. Jadi kalian yang di depan saya masih lebih baik dari saya. Makanya harus sukses dari Kapolres. Ya. Sukses tidak berarti kamu harus menjadi pegawai negeri, harus menjadi polisi, harus menjadi tentara, menjadi dokter. Tapi kamu menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat itu sudah menjadi sukses yang terbesar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi dokter supaya dianggap sukses, enggak. Itu juga bagus, tapi bukan seperti itu. Kamu bisa berkarya, menciptakan sesuatu yang belum ada, menemukan sesuatu yang belum ada untuk membantu kehidupan masyarakat kecil, itu sudah luar biasa. Apalagi anak-anak SMK misalnya bisa menemukan merakit motor tanpa ada BBM, tanpa ada listrik, itu luar biasa. Mungkin nanti suatu hari motor tenaga surya, ya, coba aja, tidak ada yang tidak mungkin. Di era teknologi yang sekarang ini 5.0, udah 5 kalau di harusnya mempersiapkan diri, harus bisa mempersiapkan diri bagaimana kita bisa beradaptasi, kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan kita, untuk kehidupan kita. Jangan digunakan untuk cari konten porno. Ada yang punya konten porno? Karena beberapa siswa yang kita razia di jalanan, kita periksa handphonenya, isinya konten porno, memalukan sekali. Mau dibawa kemana nih kecil-kecil yang dilihat pornografi? Mengapain kan? Ya, ada masanya nanti kamu berumah tangga, punya pacar, ada masanya. Kalau sekarang disuruh belajar, belajar. Ada yang hobi buka konten pornografi di sini. Nanti jangan-jangan ibu cek HP-nya ada yang ya. Hapus segera, uninstall. Ulang ya, dihapus, tidak ada gunanya. Konten porno yang sering kamu tonton akan merusak saraf-saraf kamu, lebih parah ketika kamu mengkonsumsi obat-obatan berbahaya. Jadi jangan pernah buka-buka konten porno. Jangan pernah lihat-lihat gambar yang pornografi, ya. Jangan. Nanti ada saatnya. Sekarang kamu belajar aja. Persiapkan diri kamu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi ustaz seperti kalian dulu. Jadi apapun boleh. Wirausaha lebih bagus. Nanti kamu jadi bos. Gak ada yang mengatur kamu yang mengatur. Kalau jadi wirausaha. Mau tidur sampai jam berapa? Boleh bebas. Bangun jam berapa atau enggak? Pilihan tangan kita. Jadi tolong yang masih di handphonenya punya konten-konten yang gak benar, buang. Banyak kasus disabumi, kasus hilang. Korban dan pelakunya di bawah umur. Ketika kita cek handphonenya, gadgetnya, isinya konten pornografi, pornografi. Ada yang sama jenis, kalau bilang dari kemana-mana, ada segala seperti ini. Ya. Jadi tolong anak-anakku yang ada di depan saya, yang ada di rumah, yang sedang daring, tolong jadi agen perubahan. Ingatkan temannya yang masih melakukan hal-hal yang keliru. Hijrah kembali ke arah kebaikan, karena kita masih diberikan usia, masih diberikan nikmat kesehatan. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi bagaimana saya diajak, saya tadinya badannya seperti itu, ya kenapa kalau punya pikiran kok bisa memilih yang lain? Allah sudah menciptakan kita berakal, punya hati, punya akal, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk.
Ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Kenapa banyak pilih ke neraka? Jalan ke surga yang lebih gampang, nggak mahal. Ini jalan ke neraka, mengkonsumsi miras, curi narkoba, melakukan pergaulan bebas, nggak ada manfaatnya. Yang kadang memalukan keluarga kamu, merusak masa depan kamu. Kan kasihan ya. Jadi gunakan sisa hidup kita untuk kegiatan yang bermanfaat. Karena orang meninggal tidak hanya di usia tua, di usia muda pun kita bisa meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan tidak terpuji. Sanggup anak-anakku? Ya. Sekali lagi saya minta tidak ada yang dari SMA negeri Sukaranja dan SMA negeri 1 Sukaranja yang terlibat demonstran, terlibat peredaran narkoba, terlibat penyalahgunaan obat-obat berbahaya. Ini nanti akan dilihatkan slide. Saya akan memperkenalkan Polres Sukabumi Kota. Wilayah hukumnya itu ada 7 kecamatan di kota Sukabumi, ada 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, termasuk Sukaranja. Ini wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Makanya Polresnya itu Sukabumi. Ada Kapolres Sukabumi, lain lagi Bapak-bapak. Nah, Kapolres Sukabumi punya catatan bager. Bager artinya apa? Baik ya. Baik. Baik. Baik itu bager itu ada singkatan, ada panjangan bermanfaat untuk masyarakat, amanah, gerak cepat, etis, ulet, dan religius. Kalau anakku memanggil anggota polisi di Polres Sukabumi Kota dengan bager, insya Allah semua polisi jadi bager. Bisa mendoakan polisi kota jadi polisi bager? Termasuk kalian juga harus jadi anak-anak yang bagus. Oke, next. Nah, tadi terus operator. Operatornya apa? Terus. Ibu Kapolres anggota 400 orang harus mengawasi kurang lebih 800 orang. Jadi satu polisi mengawasi 1.000 orang. Kira-kira Bapak mengawasi anaknya apa enggak? Ibu pusing enggak? Anaknya kadang di rumah pengen ini, pengen itu, main handphone aja terus ibunya pusing. Kalau di polisi satu mengawasi 1.000 orang, kira-kira masuk akal enggak? Sangat sulit. Bagaimana dengan cita-cita ini? Dengan situasi seperti ini, kita mengajak seluruh masyarakat, mengajak ibu, mengajak bapak guru, anak-anakku untuk menjaga kepentingannya masing-masing. Kalau ada informasi mengenai gangguan kamtipmas, kriminalitas, laporkan segera ke polisi. Karena kata polisi cuma 2 di depan, di belakang tidak ada. Kalau benar-benar kalau anak lapor, polisi bisa cepat merespon. Ibu, di sana ada peredarannya, ya sudah lama. Nanti polisi yang akan datang menindaki mereka. Cukup memberikan informasi. Sekarang polisi punya layanan informasi. Sekarang polisi punya jika anak-anak di jalanan, jika anak-anak di jalanan masih mengalami kesulitan dengan adanya gangguan kamtipmas, aksi kriminalitas dan hal-hal yang perlu disampaikan, silakan dipencet di handphonenya 110. Nanti polisi terdekat yang akan segera merespon. Tapi tolong jangan main-main. Kalau nggak ada kejadiannya jangan main-main. Nanti kamu yang diambil. Itu buka apa? Tidak berbayar ya. Jadi silakan pencet 110 dari handphonenya. Bu, saya nggak punya pacar. Kayaknya kalau ngadu di 110 bisa nggak ya? Bisa. Nanti kalau operatornya jadi lagi jomblo.
Oke, nanti saya akan datang ke rumah Pak Fuad. Kemudian Ibu juga minta kalian di masa daring ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkumpul. Misalnya kegiatan perpisahan, apa nama istilah Sundanya, Bang? Perpisahan. Perpisahan. Nah, itu. Kita khawatir tidak diterapkan protokol yang ketat. Kita khawatir ketika bertemu berkumpul kalian lupa ingatan, langsung pelukan. Nah, boleh kalau sama kita nggak boleh. Apalagi kita sama cowok nggak boleh. Kalau dulu masih kita toleransi, kalau sekarang mah bahaya. cowok sama cowok bukan. Kalau sekarang bertemu Cukup. Gimana kabarnya? Jangan seru ya. Jangan seru ya. Karena saya kotor. Itu. Ya. Jadi tolong tidak melakukan kegiatan yang menghibur masa warga siswa dalam jumlah banyak di suatu tempat. Kalau ini kegiatannya saya yakin bisa prokesnya ketat. Ada hal yang penting yang perlu disampaikan. Selain sosialisasi prokes dan masalah aksi kriminalitas. Oke, Terus ini ya kasus-kasus peredaran narkoba yang marak di ya, kasus surat ranor, kekerasan anak termasuk di dalamnya kejahatan seksual. Next. Nah, ini pengungkapan kasus yang kami lakukan terkait dengan geng motor. Terus, nah ini tempat-tempat rawan geng motor. Nah, semoga kalau ada di tempat kalian segera hubungi Ibu Kapolres, Bapak Kapolres, atau layanan 110 ya, karena mereka kita sulit mencirikannya. Terus, nah, ini kasus obat-obat berbahaya dan narkotika. Marak di sini peredaran tramadol, hektimer, kemudian sabu, ganja, itu masih. Peredaran narkoba ini kita diukur dari negara lain. Makanya kita bangsa Indonesia jangan sampai lengah, jangan sampai kecolongan, jangan sampai di wilayah kita ada peredaran barang-barang haram ini. Laporkan segera kalau misalnya di samping kanan kiri kalian masih ada masyarakat yang terlibat narkoba, yang terlibat peredaran miras, yang terlibat peredaran obat-obat berbahaya. tidak terlibat meningkatkan efek depresan, stimulan dan nggak ada ya di sini ya yang terlibat narkoba. Nah, yang tiduran kamu terlibat narkoba atau apa? Kayaknya nyantuan. Kayaknya ngantuk kan? Kalau ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba, segera hubungi Pak Polisi. Kita segera rehabilitasi, selamatkan diri. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita apatis. Kita juga jangan saya jangan segera dipindah, segera kita selamatkan diri. Nah ini bukan tanaman untuk dimakan. Bukan apa-apa ya. Ini apa kira-kira? Ganda. Karena makan ini karena makanan alami. Nah, ini rambutnya di highlight atau asli? Kira-kira di highlight. Kalau resto ini usil. Terus, nah ini
ini obat-obatan eksimen, tramadol, ribona, jangan coba-coba ya. Kalau anak-anakku sedang bermain dengan teman-teman yang menawarkan obat-obat seperti ini, jangan diminum, jangan diambil. Saya bilang, kamu kalau minum itu saya laporkan Pak Polisi. Itu. Oke, bisa? Ini kameranya, artinya ada yang buka ya? Ini otomatis ya? Nah, ini tramadol. Tramadol ini sebenarnya ada penggunaannya untuk orang-orang yang khusus dan mediknya. Jadi yang orang yang sehat minum tramadol. Ini otakmu sakit nanti semua. Orang yang tramadol itu matanya melihat tapi kelihatan tak melihat. Di otaknya itu nggak tahu. Mungkin yang tadinya galau, putus cinta, ditolak dengan orang tuanya, dibanding tramadol 5.000 ini. Nggak ingat lagi sama si anak. Ini ada pacar? Rangga? Cinta kamu? Pacarnya bukan cinta? Nggak ada. Rangga kok nggak ada pacarnya? Masa Rangga ada ya? Ini tadi yang tidur? Galau, lagi galau. Lagi main pikirannya? Punya pacar? Siapa namanya? Kok nggak ada namanya? Wiwi punya pacar? Oh, enggak ngantuk kan? Takutnya WA-an sama pacar tadi malam, jadi tidurnya siapa itu? Soalnya terlambat karena baru bangun jam 7 pagi. Next. Ada lagi Pak? Nah ini efeknya. Kalau kamu mengkonsumsi narkoba, jadi nenek-nenek kayak gitu yang cantik-cantik nih, berubah seperti itu. Yang ganteng-ganteng aku mau pengen kayak gitu. Jangan. Sekali kamu mencoba, sekali kamu mengkonsumsi itu, kamu tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Karena begitu dahsyatnya merusak sarafmu. Ya. Jadi jangan coba-coba kecuali minyak kayu putih. Boleh. Ya terus. Nah, kita di lingkungan masyarakat harus aware, harus mau peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Yang tadi Ibu sampaikan, kalau masih ada teman-temanmu yang kamu tahu dia menyalahgunakan obat-obat berbahaya, narkotika, miras, segera sampaikan ke ibu guru, sampaikan ke Pak Polisi. Karena kamu tidak akan disampaikan identitasmu, akan dirahasiakan. Kalau sampaikan kepada ibu polisi, ibu kasih reward. Rewardnya macam-macam. Bisa ucapan terima kasih, bisa bentuknya hadiah, bisa bentuknya uang, bisa tergantung ibu Kapolresnya. Lagi senang kan? Maksudnya tergantung di kantongnya ada nggak Kapolres yang dikasih ucapan terima kasih aja begitu. Ada lagi Pak? Nah ini Pak Polisi Polres Sukabumi Kota dalam menanggulangi kenakalan remaja, geng motor, obat-obatan terlarang ini, kita mendirikan rumah kreatif milenial Polres Sukabumi Kota. Di sana membina anak-anak untuk diberi pelatihan kewirausahaan, membuat jemputan, membuat batik ekoprint, kemudian buat telur asin, membuat makanan minuman, keahlian barista kopi, dan sebagainya. Barista apa ya? Barista kopi. Nah itu. Jadi pelatihan-pelatihan kewirausahaan ini kita harapkan nantinya mampu membina kemandirian ekonominya mereka. Jangan sampai mereka nggak punya uang, galau, ikut-ikutan teman-teman yang berada di area negatif. Ya, jangan sampai kalian yang udah positif ini ditarik ke area negatif. Kecuali positif COVID, kamu harus keluar, harus negatif. Kalau COVID, kalau yang lain harus positif. Paham? Kemudian di Polres juga punya kegiatan zona ketahanan pangan, mengajak anak-anak milenial untuk menanam sorghum, menanam tanaman pangan, perikanan dan sebagainya.
Oke. Terus nggak ada videonya ya Pak ya? Ada nggak masih videonya? Kalau cek Oke. Nah, tadi yang dari disampaikan siapa yang bisa mereview? Ayo yang kita tadi. Pimpin, silakan. Oke. Nah, kalau yang cantik deh sayang. Ini dari apa SMK? SMK. Nah, sayang yang cantik guys. Yes. Dari SMA atau SMK? Nah, mau dijodohin. Kenalkan di samping kanan saya Wimpy. Tadi apa aja yang udah ibu sampaikan yang kamu bisa serap di pikiran ini? Kamu kalau makan itu gimana? Pernah? Jangan coba-coba ya. Apalagi selain masalah obat-obat berbahaya dan narkotika yang jangan sampai kita konsumsi, karena kalau kamu sekali konsumsi kamu tidak akan bisa kembali ke seperti sedia kala. Dan tidak bisa menjadi mimpi yang hantuan. Seperti apa? Ready, selain itu. Hah? Boleh. Ini kayaknya antara tidur dan bangun. Apa yang tadi disampaikan? Ayo. Kamu ingat. Tadi kayaknya ibu nggak ada ngomong sama Isa. Nggak ada kan? Sebenarnya. Ayo apalagi? Ayo apalagi selain itu. Jangan pernah menghisap sabu ya. Kecuali sarapan bubur boleh. Sarapan bubur, shabu-shabu yang makanan Jepang gitu boleh. Nanti ada Wimpy. Kita makan sabu-sabu Jepang. Dari Kongres sampai di Kongres juga. Lagi. Ya. Di masa pandemi COVID kamu harus gimana? Apa itu? Nah, apalagi? Belajar. Mengurangi uang jajan. Mengurangi apa? Yang tadi ibu bilang jangan ke Pelabuhan Ratu, jangan ke Pangandaran, jangan ke Lembang. Cukup di rumah aja. Apa itu namanya? Mengurangi apa? Mobilitas apa? Mobil yang bebas. Pergerakan ya. Mimpi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sering di rumah aja, bantu mama nyuci, bantu mamanya setrika. Jadi jangan progres ya kan? Ada soleh, insya Allah dapat masakan. Ibda itu jadi esok tuh. Oke, terima kasih bukan. Sekarang siapa saya namanya? Jelena. Jadi nanti ibu kampus ngomong apa aja sih? Gak boleh lama ada yang disampaikan begitu. Yang pertama ngomongin tentang jauhi narkoba. Terus yang kedua jauhi kerumunan. Terus jauhi jangan sampai mendekati geng motor. Bukan menjadi kerumunan doang. Di masa pandemi COVID tadi ada varian corona 1315, ada 117, ada 117 yang penyebarannya sangat cepat menularnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak supaya
supaya kita terhindar dari corona itu. Apa yang harus dilakukan oleh yang 5M? Siapa namanya? Julia. Apa yang harus dilakukan oleh Julia? Jauhi kerumunan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, menghindari kerumunan, terus mengurangi. Jangan sering-sering piknik, mengurangi apa? Mobilitas itu apa sih? Mobil yang melintas. Jangan sampai kayak mengikuti kayak Jangan sering pergi-pergi gitu. Ya kan, terus apa lagi yang Ibu sampaikan? Nah ini ujiannya ada. Baru dapat 60 nih. Ayo, bagus, kayaknya. Ayo, apa lagi yang tadi Ibu sampaikan? Jadi banyak tuh ya. Banyak pulang maksudnya. Baik itu. Rajin belajar, ya. Siapa tahu bisa jadi penemu apa Bu? Penemu cara menangani buku. Nanti itu yang akan beli obatnya. Kalau berhasil menemukan obat yang bisa menurunkan berat badan dalam waktu cepat, aku Ibu Kapolres yang akan apa lagi? Saya sampaikan. Kamu bisa menjadi apa sih? Pengen jadi apa sih? Pengen melahirkan, membantu melahirkan maksudnya. Oke, makasih sayang. Ini kamu cita-citanya mau jadi apa? Ya apa sebenarnya? Seperti apa yang kamu bayangkan? Aku pengen jadi sukses, aku pengen jadi sukses, aku pengen jadi sukses. Oh, kecacat anak-anak apa? Gimana? Sekitar sekolah ada lahan. Diajak pulang ke sana ya. Ini kemana di mana? Oh, Cirebas. Nanti di sana ada yang motor. Ya, jangan masuk geng motor bisa. Terima kasih. Oke, jadi petani modern, petani milenial, mimpi. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang dari ini? Keranda dari mana? Dari tadi. Dari SMA. SMA 1. Nah, SMA. Cinta mana cinta? Cinta yang SMK mana SMK? Yang cewek dari SMK ada? Nah, sini cinta. Ya cinta. Nah, sini saya. Keranda, kamu cita-citanya mau jadi apa? Baby. Oh, bagus. Panggilannya Randa. Oh, bagus. Itu rata dong. Baby, tukang bangunan. Bagus ya. AA itu bagus. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi guru ya. Olahraganya apa? Dulu kan waktu ibu sekolah seperti kalian, guru favoritnya adalah guru olahraga. Benar nggak? Di sini ada guru olahraga nggak Bapak? Nah biasanya jadi guru olahraga itu ganteng ya, ya kan? Pokoknya tinggi gitu kan? Cewek-cewek biasanya tuh naksir sama guru olahraga. Termasuk ibu Bapak dulu. Harus naksir nggak apa-apa. Terus tadi yang Ibu Kapolres sampaikan apa? Supaya kamu jadi generasi muda yang bisa diandalkan, bisa membawa Sukabumi, bisa membawa Indonesia ke arah kebaikan. Pertama kita harus jadi muda, terus
mematuhi Yang tahu minum dulu. yaitu 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terus larangan untuk bergabung dengan geng motor, menjauhi dari geng motor, terus tidak mengkonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang. Kalau ada temanmu atau tetanggamu yang terlibat penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, apa yang harus kamu lakukan? Melaporkan kepada kepolisian. Gimana caranya? Yaitu menghubungi nomor 110. Iya. Terima kasih Rangga. Nah, bagus. Jadi bola. Ini saya Cipa. Aisyah tadi Ibu Kapolres bicara apa aja di depan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Korina Zania dari SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Yang dibahas sama Ibu tadi tentang berada motor sama penakalan remaja. Siapa yang dilihat Ibu? Terus juga tentang program-program dari Kapolres, terus juga daerah-daerah yang rawan berada motor, terus juga soal obat-obatan, dan juga wilayah-wilayah kapal terus juga tentang 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mencuci tangan, terus mengurangi mobilitas. Kalau ketemu ada temanmu, tetanggamu yang masih terlibat miras, obat-obatan terlarang atau tidak, apa yang kamu lakukan? Menghubungi polisi, yaitu dengan cara tekan 112. Ya, Terima kasih Aisyah. Ada anak-anak yang pengen tanya dari yang Ibu sampaikan? Silakan. Ada? Nah, saya itu. Siapa namanya? Cantik? Siva. Wah, ini kayak anak-anak Ibu. Siva yang punya rumah sakit gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Azhara dari SMA Negeri 1 Sukaraja. Izin bertanya Ibu, diketahui ya kalau misalnya umur di bawah 17 tahun itu tidak diperbolehkan membawa motor. Sedangkan kata Ibu tadi banyak remaja yang mengikuti geng motor ya. Nah, selain dari penyuluhan seperti ini, bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan oleh kepolisian oleh masalah yang tadi saya sampaikan? Terima kasih. Siva, silakan duduk Siva. Siva pakai kartun ya? Ada kartun Siva ya? Ya, caranya selain penyuluhan, kami juga rajin melakukan patroli. Kalau yang kita lihat di jalanan ada perkiraan anak-anak sekolah yang belum bawa kendaraan roda 2 yang kita anggap dia kira-kira nggak punya SIM, ya kita berhenti, diambil, diamankan kendaraannya, ambil orang tuanya, buat surat pernyataan, panggil gurunya, panggil kepala RT, ketua RT, ketua RT, pusing orang lain gara-gara apa? Makanya jangan melanggar ketentuan yang dilanggar. Tidak boleh yang tidak punya SIM, harusnya SIM. Kemudian apa lagi caranya? Ibu ajak kajian sama Kapolres, saya suruh diadakan kajian yang untuk melihat nih ada nggak SMA Negeri 1 yang motor.
Silakan yang empat orang tadi mana? Depannya maju. Hadap sini. Jaga jarak. Sinutup. Siap. Menutup sedikit. Petani milenial ya. Nanti kalau udah sukses undang ibu ya. Mimpi kamu udah dikasih hadiah malah cengengesan. Baik, terima kasih ya karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian-sekian, saatnya persiapan sholat Jumat. Ibu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, atensinya, dan ingat tolong diterapkan. Utamanya, ininya diputar dulu dong. Ya udah. Utamanya penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kalian. 5M. Diterapkan, jangan hanya diomongin. Kemudian jangan pernah terlibat geng motor. Kalau ada di kanan kirimu, temanmu yang masih terlibat, laporkan. Laporkan kepada Ibu Kapolres, kepada para Pak Kapolsek, atau ke layanan 110. Ya, rahasia kalian terjaga. Jangan sampai terlibat penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang. Tadi obat-obatannya tadi sudah disampaikan. Ada heksimet, tramadol, narkotikanya, ada sabu ya, bukan sarapan bubur ya, atau syabu-syabu lain. Ada macam-macam narkotika ya, jangan sampai terlibat, ada ganja dan sebagainya. Kemudian, tolong anak-anak di masa pandemi COVID ini tetap di rumah, jangan sering-sering keluar rumah, dan benar-benar menjaga kesehatannya masing-masing, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru-guru. Kreatif bisa dari memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Persiapkan masa depan kamu untuk kebaikan kamu sendiri, keluarga kamu, dan kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapolres Sukabumi Kota yang sudah menyampaikan arahan dan sudah menyampaikan ilmu kepada kita semuanya, baik ilmu formal maupun pengalaman dan ilmu non formal yang sudah beliau sampaikan sebagai motivasi, sebagai penyuluh semangat generasi SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 yang lebih baik, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang Ibu berikan juga Ibu akan mendapatkan kebaikan dari pengalaman anak-anak selama melaksanakan tugas. Mudah-mudahan sinergitas antara siswa dan pihak sekolah dengan Polres Kota akan semakin terjalin, semakin terbangun untuk menciptakan kondusivitas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dan kita doakan Ibu Kapolres Kota mudah-mudahan semakin sehat, amin. Kemudian ditambah rezekinya, dan mudah-mudahan Ibu karirnya di kepolisian agar bisa
semakin mantap dan apa yang dipuji akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita ini untuk lebih menguatkan hati kita, mari kita dengarkan sedikit lagu dengan syukuran oleh Ustaz Bribda Asep Jasidi dari Satima Proses Kelurahan karena hari Jumat hari berkah hari berkah. Kursinya taruh depan kali biar kelihatan. Kursinya Asep. Harus baca ya? Oh gitu. Gak apa-apa. Yang itu dia. Pak Bobi jangan dempet-dempet, agak jarang nanti kelihatan. Wajahnya Pak Asep nggak bisa kelihatan adik-adik. Oh kelihatan ya. Ya kakunya banyak yang pakai kacamata nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Polres Kelurahan yang sudah melakukan karya syukuran dan ini harus menjadi suri tauladan buat kita semuanya bahwa di Polres Kelurahan ya juga ada Ustaz Kori ya, ada Ustaz Kori Asep Jasidi yang sudah terkenal sering diundang dan juga sampai di televisi ya.
Mudah-mudahan berkah semuanya. Dan seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, mari kita jadikan perilaku dan amal Rasulullah, syirik Rasulullah selalu benar, amanah Rasulullah selalu bisa dipercaya, kemudian tanpa orang cerdas, dan kemudian berhati menyampaikan sedikit yang kita miliki, mari kita sampaikan. Orang yang berusaha apabila tidak diamalkan, orang yang beramal mencelakakan apabila amalnya tidak ikhlas. Mari berilmu, beramal, dan ikhlas. Luar biasa ini kita sudah dapat ilmu banyak dari Bapak Saudara dan juga dapat informasi-informasi yang sangat aktual berkaitan dengan menjaga keteraturan sosial di masyarakat, khususnya sebuah SMA Negeri 1 Surabaya dan SMK Negeri 1 Surabaya. Selamat dan untuk yang ada di studio maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Dari berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih.